Selamat pagi dan salam sehat kepada Bapak Ibu serta para peserta webinar Indonesia Carbon Forum, hasil kerjasama antara Indonesia Commodity and Derivative Exchange atau ICDX bersama dengan CNBC Indonesia yang kali ini mengusung tema Presenting the Future of Carbon Market Indonesia. Bersama saya Exinexis yang akan menjadi host sekaligus juga moderator pada diskusi panel sesi yang pertama pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara ini dapat disaksikan secara streaming di YouTube ICDX atau bisa juga melalui streaming di cnbcindonesia.com ya. Dan diskusi dengan tema besar Presenting the Future of Carbon Market in Indonesia ini pastinya bertujuan untuk memberikan kita informasi ya kepada masyarakat sekalian terkait hasil perundingan tingkat internasional yang baru saja berlangsung, yaitu Conference of the Parties atau COP26 yang ke-26 ya. Dan informasi terbaru tentang bagaimana sih sebetulnya kebijakan pemerintah nih terkait dengan pasar karbon di tanah air. Nah, webinar pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 3 panel diskusi dengan menghadirkan para narasumber pastinya yang berkompeten dan ahli di bidangnya masing-masing ya. Di diskusi panel sesi yang pertama kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu Navigating the Carbon Market in Indonesia. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan pembahasan di sesi yang kedua yang tidak kalah menariknya dengan tema Transition to Low Carbon Emission. Dan nanti yang terakhir kita juga akan bahas tema yang tidak kalah menarik juga yaitu Carbon Trading in Indonesia, Opportunities and Challenges. Ya, bagi seluruh para peserta saya informasikan juga bahwa webinar ini bisa disaksikan melalui 2 bahasa ya. Silahkan pilih bahasanya mau bahasa apa melalui fitur interpreter yang sudah tersedia. Dan nanti juga kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu para peserta sekalian untuk memberikan pertanyaan. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya melalui box Q&A yang ada di Zoom masing-masing dengan menulis pertanyaannya kepada siapa gitu ya. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada para narasumbernya. Oke, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, kita saksikan terlebih dahulu tayangan atau video yang berikut ini. Pemanasan global yang menjadi isu dunia memberikan dampak ekstrim bagi bumi seperti perubahan iklim dan naiknya air laut. Salah satu penyebab terbesar pemanasan global adalah emisi karbon yang berlebihan. Jika kita tidak segera mengambil tindakan, bumi akan rusak dan tidak dapat ditinggali lagi. Dibutuhkan upaya global untuk dapat menanggulanginya. Dalam Perjanjian Paris pada 2015, setiap negara telah menetapkan Nationally Determined Contributions, kontribusi aksi iklim yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan berbagai upaya untuk transisi menuju emisi rendah karbon. Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia memiliki potensi besar dalam menyumbang cadangan karbon dunia sebesar 75 sampai dengan 80%. Perdagangan kredit karbon adalah proses jual beli kompensasi oleh pihak yang berhasil menurunkan emisi karbon kepada pihak yang menghasilkan emisi karbon. Terdapat 2 jenis pasar karbon. Voluntary market adalah pasar di mana perusahaan dan individu secara sukarela mengimbangi emisi karbon yang dihasilkan dengan membeli kredit karbon yang akan digunakan untuk proyek ekonomi hijau. Lalu ada compliance market, yang seluruh kebijakannya bergantung pada pemerintah. ICDX akan memfasilitasi perdagangan karbon di Indonesia untuk mencapai carbon neutral. Perdagangan karbon yang diatur melalui bursa juga memungkinkan pelaku pasar yang menghasilkan kredit karbon untuk dapat menjual dengan harga yang terbaik. Ini adalah langkah awal ICDX dalam mendukung pemerintah mencapai NDC Indonesia melalui perdagangan karbon. Dengan partisipasi seluruh pihak, bersama-sama kita dapat melangkah lebih jauh dalam mewujudkan masa depan bumi yang berkelanjutan demi generasi penerus kita.
Itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai pentingnya perdagangan karbon di tanah air ya. Dan berikutnya untuk memulai webinar Indonesia Carbon Forum by ICDX Group hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan keynote speech dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA selaku Komisaris Utama ICDX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Para undangan dan hadirin yang saya hormati, Kepala Bapepti Bapak Indrasari Wisnuwardana, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Bapak Sarwono Kusumatmaja, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Bapak Ridha Mulyana, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas PPN Bapak Insinyur Medilzam dan perwakilannya, Wakil Ketua Koordinator Kadin Indonesia Ibu Sinta Kamdani, ICDX Bapak Lamun Ruten, serta para panelis yang hadir pada hari ini. Pertama, marilah kita membacakan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat hadir pada hari ini dalam rangka acara Indonesia Carbon Forum. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita semua berkumpul untuk memberikan perhatian khusus bagi agenda iklim Indonesia. Sebagaimana diketahui, salah satu penyebab pemanasan global adalah emisi karbon yang tinggi dan tidak terkontrol. Hal ini mendorong negara-negara dunia untuk memberikan komitmennya dalam menanggulangi krisis iklim sebagaimana tertulis dalam surat Toha ayat Al-Quran nomor 53, Alladzi ja'alakumul arda mahda wa salakalakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'an fakhrajna bi azwajan min nabatin syatta. Yang artinya, Allah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Bumi sebagai tempat tinggal berbagai jenis kehidupan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Maka sangat penting bagi kita untuk memikirkan bagaimana merawat bumi dengan mempertimbangkan keselarasan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Belum lama ini perhelatan perubahan iklim yang menghadirkan pemimpin dunia COP26 telah selesai dilaksanakan. Pertemuan ini menghasilkan strategi yang dapat menjadi kerangka sebagai wujud langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim. Dalam pertemuan tersebut, setiap negara yang berpartisipasi sepakat untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik energi batu bara secara bertahap, berupaya untuk menjaga suhu bumi tidak naik di atas 1,5 derajat Celcius dan mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam NDC tiap negara pada 2022. Keterkaitan ketiga faktor utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi sangat penting dan mendesak mengingat kondisi dunia saat ini. Atas dasar hal tersebut, perdagangan karbon dinilai mampu menjadi bentuk konkret dari implementasi hasil COP26 tersebut. Melalui mekanisme perdagangan karbon, negara partisipan dapat mengontrol emisi karbon yang dihasilkan. Melihat tingginya urgensi penanggulangan pemanasan global, kredit karbon akan menjadi komoditas yang sangat strategis dan berkelanjutan. Sebagai salah satu negara dengan hutan terbesar dunia, Indonesia disebut sebagai negara climate superpower, di mana kebijakan yang diambil Indonesia dalam upaya memerangi perubahan iklim akan berdampak besar bagi seluruh dunia. Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan merupakan negara paru-paru dunia. Indonesia akan berperan besar dalam aksi penurunan emisi global. Maka dari itu, sinergi dan kontribusi dari seluruh stakeholder sangat penting dalam menyusun arah kebijakan yang tepat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia.
Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, walaupun Indonesia mempunyai potensi alam yang sangat besar, sebagai masyarakat dan makhluk hidup yang diberikan karunia akal budi, maka sudah seharusnya kita menjaga kelestarian bumi. Tugas besar dan mulia untuk merawat dan menjaga bumi dapat kita lakukan mulai dari hal kecil dengan secara sadar mengubah aktivitas kita menjadi lebih ramah lingkungan. Sekecil apapun usaha kita untuk merawat bumi, semua usaha tersebut memberikan dampak bagi keberlangsungan bumi kita. Akhir kata, kami berharap dengan hadirnya Indonesia Carbon Forum sebagai wadah diskusi bagi para pemangku kepentingan terkait dapat semakin mempercepat sinergi dan upaya kolektif Indonesia untuk mencapai nol emisi bersih sebagai bagian dalam agenda besar melestarikan bumi tempat tinggal kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pidato kunci atau keynote speech yang sudah disampaikan oleh Komisaris Utama ICDX, Bapak Said Akil Siroj ya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat atau insight-insight kepada para peserta webinar pastinya ya. Nah, seperti tadi kata Bapak Said sampaikan, sudah disampaikan bahwa memang perdagangan karbon ini adalah salah satu hal kunci ya untuk bisa mendorong pengurangan emisi di tingkat global. Dan kita mempunyai tanggung jawab masing-masing gitu, apalagi sebagai masyarakat Indonesia yang merupakan paru-paru dunia. Inilah yang menjadi latar belakang kita untuk diskusi panel sesi yang pertama dengan judul Navigating the Carbon Market in Indonesia. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita di sini secara virtual ya para narasumber. Yang terhormat Direktur Teknik dan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Bapak Insinyur Wanhar yang menggantikan Bapak Rida Mulyana selaku Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang berhalangan hadir. Kemudian nanti juga akan ada Direktur CEO Indonesia Commodity and Derivative Exchange Mr. Lamon Rutten, dan nanti juga ada Co-founder and Executive Director Indonesia Research Institute for Decarbonization Ibu Kuki Suyahmun, dan nanti akan hadir juga bersama kami tenaga ahli Kementerian Perdagangan Mas Berry Begen. Kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita yang kali ini sudah hadir melalui virtual di tengah-tengah kita. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Mbak. Kabar baik ya, senang sekali masih bisa bertemu walaupun secara virtual. Jadi memang ini berkah di tengah pandemi kita masih bisa menghadirkan atau bertemu, bertegur sapa begitu ya secara virtual di tempat masing-masing. Nah, ini menarik sekali tema diskusi panel sesi yang pertama ini ya, Navigating the Carbon Market in Indonesia. Seperti kita ketahui, Presiden kan sudah mengesahkan nih peraturan Presiden terkait dengan nilai ekonomi karbon ya atau NEK, dan ini pastinya membuat Indonesia jadi penggerak utamanya atau first mover untuk menanggulangi perubahan iklim di tingkat global ya. Di dalam Perpres tersebut ada beberapa aturan yang diatur oleh pemerintah, salah satunya terkait dengan mekanisme perdagangan karbon, ada melalui skema Cap and Trade atau carbon offset dan yang lainnya. Ini saya penasaran nih dari pemerintah terlebih dahulu, ini narasumbernya kita bagi dari berbagai sisi ya, ada pemerintah, ada pelaku usaha, dan dari ICDX juga ya sebagai asosiasi seperti apa pandangannya. Kita akan tanyakan dulu terhadap Pak Wanhar, bagaimana sih sebetulnya target pemerintah Pak Wanhar untuk bisa mengurangi emisi di sektor energi ya secara khusus, dan seperti apa nantinya rencana pengurangan emisi di sektor energi melalui perdagangan karbon ini Pak Wanhar? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita lihat lagi berdasarkan dokumen update NDC kita, sektor energi itu memiliki target untuk menurunkan emisi sebesar 314 juta ton CO2 atau 11% ya dari bisnis visual di tahun 2030. Ini kalau dengan usaha kita sendiri, tapi kalau dibantu asing nanti target kita 446 juta ton CO2 ya atau 15,5% dengan bantuan internasional. Jadi penerapan batas atas atau cap emisi GRK ini khususnya ya untuk saat ini di pembangkit tenaga listrik, khususnya lagi di PLTU batubara yang sudah kita laksanakan pelaksanaan uji cobanya Maret sampai Agustus bulan lalu ya, dapat meningkatkan pengurangan emisi ya, karena pelaku usaha yang terkena penetapan batas atas atau cap GRK ini ya akan berusaha untuk melakukan pemenuhan terhadap batasan tersebut ya, diantaranya dengan mitigasi dan
usaha-usaha, peningkatan efisiensi, perbaikan kinerja. Nah, dan di samping itu juga dalam skema uji coba kita yang dikemas dengan penghargaan Subroto Award itu, kita juga sudah memperkenalkan dengan mekanisme offset, gitu, Mbak. Jadi offset dilakukan pada kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK, seperti salah satunya itu adalah dengan pengoperasian pembangkit listrik yang energi baru terbarukan. Dengan demikian ya, hal tersebut akan mendorong pengembangan pembangkit EBT juga di Indonesia. Selanjutnya dalam rangka transisi energi menuju net zero emisi di tahun 2060 atau lebih cepat, maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil ya, melalui penerapan perdagangan karbon dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan pajak karbon. Mungkin itu dulu Mbak dari kami, terima kasih. Oke, jadi sudah ada sebetulnya target-target dan rencana besar pemerintah ya untuk bisa mengarah ke perdagangan karbon ini. Nah, kita lebih spesifik lagi di mekanisme cap and trade nih Pak Wanhar ya. Tadi kan sudah ada target-targetnya. Nah, sejauh ini komunikasinya dengan kementerian-kementerian atau pihak lainnya seperti apa sih untuk bisa mengatur batasan atau cap dari emisi karbon untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi, Pak Wanhar? Baik, terima kasih Mbak. Jadi cap yang sudah kita tetapkan dalam rangka uji coba tersebut, memang kita bagi dalam 3 grup ya. Mengingat memang banyaknya variasi pembangkit listrik di PLTU di Indonesia ya, dalam hal kapasitas yang mulai dari 7 megawatt ya sampai 1000 megawatt ya. Tapi untuk saat ini kita membagi 3 grup itu juga mempertimbangkan teknologi ya. Jadi di Indonesia bahkan masih ada yang BLTU yang stoker gitu ya, yang paling teknologinya paling awal ya. Bahkan kita juga ada teknologi yang PLTU mulut tambang. Ketiga kategori itu diantaranya kita membaginya PLTU yang kapasitasnya di atas 400 megawatt ya, dengan nilai cap-nya itu sebesar 0,918 ton CO2 per megawatt hour. Nah, kemudian juga grup keduanya itu PLTU dengan batasan kapasitas 100 sampai 400 megawatt dengan nilai cap 1,013 ton CO2 per megawatt hour. Dan yang ketiga adalah PLTU mulut tambang dengan kapasitas 100 sampai dengan 400 megawatt dengan nilai cap 1,94 ton CO2 per megawatt hour. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan, yang kita ambil keputusan mengingat situasi dan kondisi PLTU di Indonesia. Sebaiknya memang satu ya, sebaiknya banyak pendapat kenapa tidak satu cap-nya. Tapi itulah yang menjadi dasar dan pertimbangan kita menetapkan ada 3 cap di PLTU di Indonesia. Kemudian kita juga melihat kenapa PLTU sih sebetulnya yang kita jadikan uji coba, karena kalau kita lihat dari data ya realisasi Agustus tahun 2021, PLTU batubara ini menyumbang sebesar 65,64% dari total energi listrik yang dibangkitkan secara nasional ya. Dan PLTU batubara juga menurut data September 2021 merupakan 47,4% ya dari kapasitas pembangkit yang ada di Indonesia, atau sebesar 34,9 ya, atau sekitar 35 gigawatt dari total kapasitas terpasang nasional. Kemudian juga untuk dalam hal emisi ya, berdasarkan data Epalgatrik tahun 2019 ya, yang menjadi dasar kita dalam penetapan cap juga, ini merupakan 75,2% ya emisi yang ada di pembangkit. Jadi yang kita lakukan uji coba itu merupakan 75,5% dari total emisi di pembangkit. Nah, jadi ini merupakan pertimbangan dan ini kita ya dalam menetapkan PLTU, kemudian menetapkannya menjadi 3 grup cap ya.
Dan tentu saja ini sudah kita diskusikan ya Mbak kepada semua kementerian lembaga terkait ya, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perguruan tinggi, expert ya, semua kita libatkan dalam diskusi penetapan CAP dan dalam rangka pelaksanaan penilaian penghargaan Subroto Award. Pada pelaksanaan karbon akan terdapat potensi insentif ya Mbak ya, yang akan diterima oleh unit pembangkit, di mana yang mempunyai intensitas emisinya di bawah nilai CAP ya ada potensi dari hasil uji coba itu sekitar 1,2 miliar rupiah ya. Nah ini menjadi insentif bagi unit PLTU yang emisinya di bawah CAP ya. Nah kemudian selain itu ada juga potensi sebesar 236 jutaan rupiah ya untuk bagi unit-unit pembangkit energi baru terbarukan ya dengan diperdagangkannya karbon kredit melalui offset ya di dalam uji coba tersebut. Nah untuk nilai batas cap emisi ya yang sekarang saat ini juga masih kita bahas ya di lingkungan ESDM. Apakah nanti masih akan tetap seperti nilai ini ya untuk kita tetapkan dalam rangka nanti dipakai juga untuk cap-nya perpajakan ya, cap-nya tax. Nah ini tentu saja harus kami meminta saran, pertimbangan dan masukan dari semua pihak ya, sehingga nanti pada waktunya ya 1 April 2022 itu nanti cap yang sudah kita susun, kita tetapkan sesuai nanti akan kita tetapkan berdasarkan keputusan menteri, itu sudah tidak lagi menjadi masalah. Dan kemudian untuk yang berdasarkan data kan masih ada memang pembangkit-pembangkit PLTU yang belum termasuk ya dalam cap yang kita susun. Nah, tentu saja ini nanti akan kita bicarakan, kita diskusikan apakah nanti akan dibentuk lagi grup yang keempat ya, cap untuk PLTU yang di bawah 100 MW, di mana selain milik pelaku usaha pembangkit tenaga listrik ya ada juga ini pembangkit-pembangkit yang dioperasikan oleh industri ya, misalkan industri semen gitu ya, atau kertas ya, atau industri-industri lain yang juga menggunakan pembangkit listrik PLTU batubara. Nah tentu saja ini nanti akan juga kita diskusikan, kita tetapkan sehingga nanti semua unit-unit PLTU yang ada di Indonesia akan dapat berpartisipasi dan akan dapat melakukan perdagangan karbon dan akan dikenakan semacam pajak karbon nantinya gitu ya Mbak. Nah terakhir untuk yang sektor energi yang di luar pembangkit tenaga listrik, katakanlah refinery ya yang di migas, nah itu nanti cap-nya juga harus kita tentukan ya. Nah tentu saja teman-teman di Dijen Migas nanti yang akan membahas dan mendiskusikannya dan nanti mengusulkannya ke Kementerian SDM ya untuk ditetapkan oleh Pak Menteri. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tahap awal memang sepertinya PLTU begitu ya berdasarkan pertimbangan tadi. Kalau ke depannya mungkin sedikit sebelum kita ke narasumber yang lainnya, selain PLTU Pak ada lagi nggak yang sedang direncanakan oleh pemerintah? Yang sekarang dalam diskusi mungkin itu ya di bidang migas ya, migas untuk kilang-kilang migas atau nanti langsung loncat ke transportasi ya. Nanti ini saya nggak bisa menyampaikan ini karena memang ada Kementerian Perhubungan yang kompeten untuk menjawab. Tapi paling tidak mungkin di bidang migas, Pak, setelah pembangkit PLTU. Jadi memang harus dimatangkan dulu nih yang di PLTU ya sebagai tahap awal, nanti baru akan berlanjut ke proyek-proyek yang lainnya. Nah tadi di keynote speech Pak Said juga sempat menyebut bahwa memang Indonesia punya potensi besar nih untuk mengembangkan pasar karbon domestik dan global gitu ya, karena bisa memberikan manfaat baik itu secara ekonomi, sosial, sampai ekologi juga gitu ya. Mungkin ini pertanyaan untuk Mas Berry sebagai staf ahli Kementerian Perdagangan, seperti apa sih sebetulnya secara khusus manfaat ekonomi dari pasar karbon di Indonesia, Mas Berry? Terima kasih Mbak Esti. Jadi sebenarnya
ekonomi ya, sebenarnya kita juga harus lihat sebenarnya bentuk pasar yang mana dulu dari sisi compliance, voluntary, mau itu yang domestik atau ke global gitu ya. Jadi ini semua kan manfaatnya akan beda-beda. Nah, selain itu kita juga harus tahu dulu nih barangnya harus ada dulu. Nah, sebenarnya untuk carbon credit kan sebenarnya harus dihasilkan ya. Jadi kita sebenarnya itu memerlukan pengembang proyek untuk penurunan emisi dan juga penyerapan karbon dan lainnya gitu. Jadi ekosistem secara keseluruhan harus dibangun dulu di luar peraturan ini atau dibangunnya ETS gitu ya. Nah, sebagai gambaran juga sebenarnya sebelum kita ke potensinya, PR kita itu sebenarnya berapa besar sih? Sebenarnya kan kalau kita untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat di 2030, sebenarnya di atas semua komitmen para negara, kita masih butuh pengurangan emisi sebesar 25-26 gigaton CO2. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pengembangan proyek penurunan emisi atau penyerapan, itu sama dengan lebih dari 400 proyek cuttingan mentaya sebelum yang harus dikerjakan sebelum 2030 mulai hari ini juga. Nah jadi itu sebenarnya PR yang sangat besar ya untuk secara global gitu ya. Nah kalau dari sisi potensi sebenarnya ada beberapa aspek. Satu itu dari sisi perdagangannya sendiri, satu dari co-benefit yang bisa dihasilkan, yang nilai tambahnya dari pengembangan proyek-proyek tersebut, dan juga secara makro dan jangka panjang gitu ya, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan pasar karbon atau perdagangan karbon itu untuk memacu investasi di transisi energi atau pencapaian target net zero kita. Nah, secara garis besar sebenarnya kan sering dibahas karena Indonesia itu memiliki natural potential yang sangat besar gitu ya. Dan secara garis besar ya memang betul kita mungkin kalau ini benar-benar dikembangkan dan dikelola itu di sektor Avolu kita itu bisa menyumbang likuiditas carbon credit terbesar di dunia, salah satu selain Brazil dan Kongo. Gitu. Nah, beberapa studi sebenarnya menyatakan bahwa jika kita memanfaatkan ini semua, kita itu bisa dapat mencapai 10 hingga 15 miliar US dollar punya return on investment per tahun. Ya, jadi ini bisa dibandingkan juga dengan ekspor kelapa sawit yang misalnya 20-an miliar US dollar kan. Nah, dan itu juga dihitung dengan nilai harga karbon yang cuma $5. Nah, jadi saat ini kan kalau nilai karbon di voluntary carbon market sudah menembus $8 untuk proyek reforestasi misalnya. Dan sebenarnya juga selanjutnya mungkin kita mau bahas terkait co-benefit-nya. Nah ini terkait dengan kualitas dari proyek yang dikembangkan untuk menghasilkan carbon credit ini. Jadi yang proyek yang berkualitas tinggi di negara lain seperti di Australia aja itu harganya itu bisa lebih dari $30 per ton gitu ya. Nah jadi ini terkait nih, jadi semua karbon itu tidak sama gitu ya. Carbon credit itu harus dikembangkan dengan berkualitas, dan kualitas ini juga terkait dengan co-benefit. Nah, co-benefit yang dihasilkan itu bisa untuk masyarakat atau untuk ekonomi, selain ekosistem juga. Gitu ya. Jadi ada studi juga yang bilang setiap 1 ton karbon yang dikurangi dari proyek-proyek reforestasi itu bisa menghasilkan $664 punya co-benefit, mau dari pemulihan ekosistem, pengurangan risiko bencana, atau pengalihan mata pencaharian. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya sendiri juga ada berpengalaman ya dalam perencanaan kota untuk pengendalian banjir gitu ya. Jadi misalnya di Bima dan Dompu kemarin itu 20 tahun lalu itu hutan jatinya sangat lebat dan itu habis karena jagung dan bawang merah itu merajalela gitu. Nah, jadi akibatnya ya banjir bandang yang tidak bisa terkendali. Nah, waktu itu BNPB dan TNI juga mulai program reforestasi, tapi karena harga jagung tetap naik, itu pohon-pohonnya dicabut lagi dalam setahun. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan perdagangan karbon ini, supaya nilai reforestasi itu sebenarnya ada dan bisa bersaing dengan nilai-nilai ekonomi lainnya, mungkin ini sesuatu yang kita bisa menjadi manfaat yang lebih ya ke depannya. Iya. Nah, jadi
Ya, mungkin itu dulu ya. Besar sekali ya sebetulnya potensi atau manfaat ekonomi yang bisa diraih oleh Indonesia. Tapi tadi di satu sisi masih banyak juga PR yang harus diselesaikan ya. Nah, sejauh ini kesiapan Kementerian Perdagangan sendiri untuk membentuk pasar karbon di Indonesia seperti apa, Mas Jerry? Nah, itu sebenarnya sebelum kita bahas pasar, kita harus buat barangnya dulu ya. Betul. Untuk didagangkan baru ada pasarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari kita sih sedang masih tahap awal ya untuk mengkaji strategi perdagangannya dulu. Nah, sebenarnya investasi sebaiknya di mana, ya kan, kredit dari proyek apa yang sebaiknya diekspor atau dihitung di dalam NDC. Ini sebenarnya isu impor-ekspor atau exchange of goods and services sebenarnya lebih dari pembangunan pasar dulu gitu ya, sebelum pembangunan pasarnya. Jadi ini sangat mendasar. Jadi kita mungkin ingin melihat bagaimana kebijakannya ke depannya itu bisa mengarah untuk stimulasi pengembangan proyek ya, dan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas. Nah, itu baru kita bisa membangun infrastruktur pasarnya. Nah, kedua ya kajian terhadap penyusunan bursa ini. Nah, sebenarnya bursa kan itu kepentingannya itu adalah terhadap transparansi ya. Tapi bursa juga harus dibedain, ada bursa untuk ETS atau cap and trade ini ya, atau bursa untuk pasar voluntary. Nah, sebenarnya ini perlu masih ada PR, dan juga sebenarnya dari hasil dari COP26 ini kan juga akan berdampak ya ke penyusunan berbagai bursa atau pasar tersebut, karena ini mulai ada kalau artikel 6.2 perdagangan G2G dan juga crediting mechanism yang 6.4 itu udah jalan, itu akan membangun pasar dan juga komoditas baru. Oke. Ya. Nah, kalau tadi sudah menuju ke arah sana begitu ya, sedang menuju persiapan untuk mengembangkan pasar karbon domestiknya, tadi kan dibutuhkan infrastruktur dan itu pasti butuh investasi yang tidak sedikit gitu ya. Nah, kita bicara tentang pasar karbon domestik dan global, dengan kerjasama internasional melalui pasar karbon ini kan pastinya akan mendatangkan pendanaan nih untuk publik dan swasta gitu ya, dan pastinya menjadi katalis untuk mengurangi emisi di negara yang jadi tuan rumah dengan kegiatan mitigasi ini. Nah, saya mau bertanya ke Ibu Kuki secara khusus, seperti apa sih sebetulnya Indonesia bisa memimpin agenda ini, Bu Kuki? Oke, terima kasih banyak Mbak. Selamat pagi semuanya. Mungkin saya bisa mulai dengan gini ya. Indonesia itu sebetulnya punya banyak sekali peluang gitu. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan juga, dan ini ada perbedaannya dengan sebelum-sebelumnya, karena sebelum ini juga di bawah protokol Kyoto tuh sebetulnya kan udah ada ya mekanisme perdagangan karbon. Gitu. Tapi waktu di bawah protokol Kyoto itu kan memang posisi Indonesia sebagai negara berkembang itu hanya sebagai penjual gitu. Ya, jadi sebagai tuan rumah tadi yang Mbak bilang gitu ya. Nah, sementara kalau di bawah persetujuan Paris gitu, Indonesia, bukan hanya Indonesia, siapapun, negara manapun itu punya peluang menjadi penjual dan juga menjadi pembeli gitu. Nah, ini satu hal ya sebetulnya yang kita juga perlu eksplor gitu. Karena pada saat kita bicara misalnya secara keseluruhan, kita bicara urusan iklim ini, buntut-buntutnya kan akan kembali lagi ke persetujuan Paris gitu sebagai dasar hukumnya gitu ya secara global. Nah, di sana setiap negara itu kan punya kewajiban tuh untuk atau komitmen lah ya, bukan kewajiban, judulnya komitmen soalnya, untuk menurunkan emisi gitu. Nah, di sini sebetulnya kita bisa lihat bahwa menurunkan emisi itu bisa dilakukan sendiri. Tadi Pak Wanhar menyampaikan dengan usaha sendiri, sumber daya sendiri 29% gitu ya. Dengan kerjasama internasional 41%, dan kita juga bisa beli sebetulnya dari tempat lain gitu. Nah, ini mungkin yang kita juga perlu lihat nih gitu ya. Kalau menurut saya sudah waktunya Indonesia melihat tidak hanya sebagai penjual tapi juga potensi membeli dari negara lain yang mungkin dia ini balik lagi ke urusan jual beli untung rugi karena gitu ya kalau boleh bilang ya. Jadi kita bisa beli dari tempat lain yang biaya produksinya lebih murah daripada biaya kita sendiri menurunkan emisi gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat tadi yang Mbak tanyakan sebenarnya gimana sih atau seberapa potensinya Indonesia memimpin ini. Indonesia punya peluang yang besar gitu. Tadi
di awal Pak Wanhar menyampaikan dari sisi energi. Kita tahu energi kita tuh sekarang sangat bertumpu pada energi yang kotor gitu ya, maksudnya fosil itu yang emisi karbonnya tinggi. Sehingga memang secara global juga kan sekarang arahnya transisi dari fosil ke yang lebih bersih, ke renewable gitu. Nah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk kita menurunkan emisi, dan ini nanti yang bisa tadi Pak Wanhar juga sampaikan, unit reduksinya atau kreditnya itu juga bisa ditransaksikan ke internasional maupun ke domestik. Di dalam domestik sendiri juga perlu dibangun tadi kayak yang Mas Berry bilang gitu ya. Memang kita perlu membangun dulu gitu seperti apa produknya, membangun pasarnya, jadi ini bisa jalan. Itu kalau kita bicara dari energi. Tapi di sisi yang lain yang mungkin belum banyak disinggung juga tadi, sebenarnya dari sisi yang berbasis lahan gitu. Kita punya sektor hutan gitu ya. Ada yang terkait juga dengan pertanian dan juga hal-hal lain yang berbasis lahan, dan di sini sebetulnya tadi juga disampaikan perannya Indonesia itu sangat besar gitu. Mau itu perannya untuk mengkonserv gitu ya yang sudah ada, terus menjaga stok karbon gitu ya, ataupun meningkatkan penyerapan karbon itu sendiri. Jadi ini sebetulnya punya loh potensi besar banget, dan sebetulnya kalau kita bicara katakanlah perdagangan karbon, jadi dari tadi kita bicaranya perdagangan karbon atau pasar karbon gitu ya, itu kan juga bisa dilakukan dalam bentuk perdagangan unitnya langsung. Jadi sudah ada unitnya baru diperjualbelikan gitu ya. Tapi bisa juga terjadi dalam bentuk misalnya tadi kalau bicara soal Mas Berry sempat menyebut 62 gitu ya, pasal 6.2 di bawah persetujuan Paris itu dimungkinkan kerjasama gitu. Jadi kerjasama antar dua negara. Jadi dari awal tuh udah ada investasi dulu, baru nanti ada transfernya. Jadi ini sebetulnya Indonesia punya potensi banyak gitu, besar sekali dari sisi yang energinya sendiri ataupun penggunaan energi gitu ya. Karena ada sektor transportasi tadi Pak Wanhar bilang, ada sektor industri juga gitu. Jadi ini kita tuh punya peluang besar. Tantangannya sekarang adalah apa yang ingin Indonesia manfaatkan untuk pemenuhan komitmen Indonesia, terus mana yang boleh atau ingin kita manfaatkan untuk mendapatkan tadi itu ya benefit tambahan itu. Mungkin itu sih Mbak. Oke, ini menarik karena tadi ternyata semua negara sebetulnya bisa menjadi penjual ataupun pembeli ya, termasuk juga Indonesia bisa juga jadi pembeli. Nah, perbedaannya nih akan seberapa signifikan nih ketika kita menjadi penjual dan menjadi pembeli, Bu Kuki? Oke, sebetulnya perbedaannya kalau saya lihat gini, pada saat kita bicara pasar karbon, perdagangan karbon ini suka tidak suka kita melihat harus dari dua sisi gitu ya. Pertama mungkin dari sisi tradingnya sendiri gitu, jual belinya gitu yang akan ada aliran dana di situ. Tapi di sisi yang lain kita nggak bisa lepas bahwa kita juga melakukan semua ini ada urusannya sama komitmen kita di bawah persetujuan Paris. Gitu. Nah, kalau saya melihatnya gini Mbak, pada saat kita menjual ini mungkin nanti ada kaitannya dengan isu yang mungkin banyak kita dengar juga mengenai avoiding double counting gitu ya. Nah, betul. Pada saat kita melakukan pelepasan, kita menjual itu kan kita melepaskan hak kita gitu ya. Jadi unit yang kita hasilkan itu nggak bisa kita klaim lagi sebagai kinerja kita gitu kan. Nah, disitulah nanti yang harus kita lakukan perhitungan adjustment gitu. Jadi ada istilah corresponding adjustment gitu kalau di bawah persetujuan Paris di pasal 6 ini yang nanti akan berakibat gitu ya, implikasinya adalah kinerja kita di bawah NDC itu akan berkurang karena unitnya dipindahkan. Nah, ini kalau kegiatan-kegiatannya itu termasuk dalam kegiatan yang ada di bawah naungan NDC gitu ya. Karena Indonesia NDC-nya kan tidak ekonomi wide tapi ada 5 sektor gitu ya. Jadi bisa dilihat dari situ. Tapi di sisi yang lain pada saat kita membeli otomatis kita bisa mengklaim gitu ya kinerja orang lain jadi kinerja kita gitu. Jadi ini saya lihatnya soal aliran ini bukan hanya dana nih sebetulnya. Ya, tapi juga ada aliran dari gimana kita bisa mencapai komitmen kita. Itu kayaknya Mbak yang bisa saya tambahin ya. Jadi pada saat kita beli kita bisa naikin kinerja kita. Pada saat kita jual
pasti implikasinya adalah kinerja kita akan diturunin sebesar apa yang kita lepaskan itu. Iya. Nah tadi Bu Kuki sudah sempat singgung sedikit ya isu mengenai mencegah terjadinya double counting gitu. Nah saya mau tanyakan lagi ke Mas Berry nih, sebetulnya seperti apa sih standarnya untuk bisa mencegah double counting ini antara yang cadangan karbon domestik dan ekspor? Bagaimana Mas Berry? Ya ini sebenarnya kan sedang akan didetailkan ya selanjutnya dari penentuan artikel 6.2 dan 6.4 ini. Jadi ini akan tetap berjalan karena sekarang udah disepakati akan ada UN level punya supervisory body. Jadi nanti juknisnya ya, tunjukan teknisnya itu akan diturunkan dari mereka dan kesepakatan semua negara gitu. Jadi kita akan memantau itu. Tapi kita ya untuk membangun itu ya menurut saya kita juga harus mulai mengantisipasi dan membangun sistem registry yang rapi ya dari sisi kita sendiri karena itu kewajiban dari semua negara. Oke, jadi masih terus dibahas ya, melanjutkan dari artikel 6.2 itu. Nah, selanjutnya saya beralih ke ICDX. Di sini ada Mr. Lemon. Good morning Mr. Lemon. Karena kita di sini Indonesia, jadi tidak apa-apa ya Pak ya kita berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia juga. Ini kan ICDX sebagai bursa komoditi. Nah, sejauh ini seperti apa Mr. Lemon? Kesiapan infrastrukturnya, kemudian juga bagaimana bisa menyempurnakan pelaksanaan pasar karbon di Indonesia? Selamat pagi. Saya minta maaf tapi untuk mengerti bahasa Indonesia tidak masalah, tapi untuk bicara saya lebih suka bicara di bahasa Inggris. Silahkan Mr. Lemon. Okay, to reframe the issue, let me explain why we are trying to act relatively fast, and then talk about where we're trying to move to. We are not talking about an issue that is going to come in a long away future. Already now there are important sticks and carrots for Indonesian private sector companies to act on climate. Now, if you look at the sticks, 4 main sticks. First, many Indonesian companies are selling into organized supply chains. They supply clothing to big brands of footwear, other consumer goods. Now, Standard Chartered Bank did a survey of big buyers, not just in Western countries, but also in China. And the majority of large buyers have said that they will get rid of suppliers who don't have a net carbon policy. And that is going to come in the next couple of years. In other words, Indonesian companies that don't have a net carbon policy will no longer be able to sell into organized supply chains. And as you know, millions and millions of Indonesians work in the textile sector, the footwear sector. And these jobs are at risk if Indonesian companies don't take action now. This is a ticking clock. Okay, this is not going to wait 10 years. We're talking here about 3, 4, 5 years. And there's a second ticking clock. Indonesian exporters of high carbon intensive products like steel will be facing import taxes, what is known as carbon border adjustment measures, if they haven't paid enough for the carbon they generated. And that basically means that maybe here in Indonesia carbon is cheap, but the difference between the Indonesian price and the global price, for example, the European price of $80, will need to be paid by the exporter to the country that he's exporting to. So all these carbon-intensive companies have a very, very strong interest in acting on carbon right now. If they don't act now, they will not be ready in 4 or 5 years' time. They will have to start paying very high import taxes. Third, already now, today, providers of capital discriminate on the carbon intensity of projects. During Glasgow, the recent COP, many more capital providers said that they will only invest in green projects.
worldwide, more than $100 trillion of investment funds is only available for green projects. If your project doesn't meet international criteria in terms of net carbon, you will not attract the cheapest available capital. And it's not just equity, it's also bonds, bond investors. There are green bonds now, very big sector, and even loans. There are already large loans provided by banks, of which the interest rate depends on whether companies meet carbon objectives or not. 10 years ago, if you did an oil project or renewable energy project, the cost of capital would be more or less the same. Right now, according to Goldman Sachs, the cost of capital for a renewable energy project is 5%. The cost of capital for an oil project is 20%. Okay, so capital providers make you pay right now for the cost of capital of not having a carbon policy. Okay, that's important for any Indonesian company that needs capital. Finally, consumers. In Western countries, consumers are already asking for carbon labeling. Is your product orange, green, red? Well, we are already seeing the effects of climate change here in Indonesia. And I have little doubt that in the next couple of years, many of the younger consumers, middle-class consumers, will ask for carbon rating of consumer products. So there are really many important reasons for Indonesian companies to move ahead of the curve and start designing carbon neutral policies right now. Don't wait for anyone else. Now the good news is that if you actually do that, you can actually make money of that. Because if you reduce your emissions faster than people expect from you, you can sell the excess carbon credits that you generate to the markets. And you can generate revenue of that. And interestingly enough, this is actually true for the whole country of Indonesia. Indonesia is one of the very few countries, and I'm sorry if it sounds cynical, Indonesia is one of the very few countries that can benefit of the climate crisis. Now, I'm sorry, it sounds cynical, but it's true. Indonesia can become the global powerhouse of offset credits. Now, the world is locked in wrong technology. If you look at power plants worldwide, you look at the transport fleet, you look at the equipment, the heavy machinery used by many companies, all of these were investments made when the cost of carbon was not yet recognized. The cost of carbon is recognized now. People are putting a cost on that. And that means that all that machinery, all that equipment, all those power plants have to be changed. But that will take decades. During those decades, the only way that we can reach carbon goals is by absorbing carbon, sequestering carbon in forests, in mangrove wetlands. And no other country has as much potential as Indonesia does. Okay? So Indonesia is very well placed to become like a Middle Eastern country that produces oil at the cost of $10, can sell it at $8. It's a huge windfall profit. Now, keep in mind, this is a temporary possibility. Because the moment that all these capital investments have been made, all that obsolete carbon-intensive equipment has been replaced, the demand for carbon offsets will fall to a low level. So we have a limited number of years for Indonesia to benefit of this. And every year counts. And that is why, from the exchange perspective, we treat this as an urgency. Literally, time is money. Every delay costs you opportunities, costs this country opportunities. And when I say this country, it's companies and communities. Companies and communities can be rewarded already now to provide ecosystem services to the rest of the world. So we have tried to provide the infrastructure to enable all of this, to empower producers, empower companies to get ready for this new reality and to, again, it sounds cynical, but to profit of it. A lot of the debate on climate change is negative. It shouldn't be.
Okay, especially not for Indonesia. This is a great opportunity. So we already have put in place the mechanisms that you need for the voluntary markets. We have the market mechanisms both for trading and for risk management. We already see not just Indonesian producers of carbon credits, but also buyers of. There are already Indonesian buyers of carbon credits. There are Indonesian buyers that are ahead of the curve and that want to be carbon neutral. Where are they buying now? They're buying on international exchanges because we still don't have our license. But we are ready. We hope to bring that value added of the carbon market to Indonesia and basically get value. And another point here, as a previous speaker said, semua karbon tidak sama. There are co-benefits of carbon. Now, if a producer is to extract the most value of his project, of the co-benefits, it's best to have a market in the country that can recognize those co-benefits, to make sure you extract the greatest value of the value that you create as offset project. And we believe that being close to the producers, we are very well placed to do that. So our market is completely ready for the voluntary markets, and you need exactly the same mechanisms for the mandatory markets. But for the mandatory market, you also need a government framework. But the market infrastructure will be ready, and we hope we can start soon with voluntary markets. So I leave it at that for time being. Thank you. Ya, jadi besar seperti Mr. Lemon sampaikan gitu ya, manfaat dan potensi yang akan didapatkan oleh Indonesia dengan pasar karbon ini. Selain tadi kita bisa mencegah terjadinya, bukan mencegah, mungkin mengurangi atau memperlambat terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim gitu ya, tapi kita juga sebetulnya bisa make money dari pasar karbon ini. Nah, tadi Mr. Lemon sudah sempat sampaikan terkait dengan co-benefit. Sebetulnya seperti apa sih nih co-benefit bisa direalisasikan dengan mengembangkan atau melalui perdagangan karbon di bursa komoditi begitu, dan bagaimana perusahaan bisa menaikkan daya saingnya jika bertransaksi di bursa? Okay, technically, we have a depository system. Consider it like a bank account. So a carbon project can generate a carbon credit, which has to be properly verified by an independent agency. Now, we tag this carbon credits with co-benefits. So you can buy a ton of carbon, and that ton of carbon will be marked as having co-benefits. Again, verified. It's good for biodiversity. It's good for women. It provides a university with a learning opportunity. So all these co-benefits will be tagged, and they go with the carbon credits. So if you are, let's say, Gojek, and you want to buy Indonesian carbon credits, you can decide which co-benefit you're most interested in. If you want to build awareness of climate issues, you can buy carbon credits that are tagged for educational benefits. So in our trading system, this is perfectly transparent. You can search for the type of carbon credits that you want. And again, these are not vague statements. These are all verified co-benefits. Jadi perusahaannya bisa memilih co-benefit apa gitu ya yang diinginkan gitu ya. Dan berbicara soal co-benefit, saya mau bertanya juga untuk biodiversity is an important one. Poverty alleviation. If you have a community project, especially communities where women have a large role, there's a lot of research that show that if women gain, the benefits for the community is actually better than if men earn the money. So there are additional benefits of having women in charge. And these things should be recognized because they are part of the value of an offset project. But there's really, basically the United Nations has what is called the Sustainable Development Goals. And a carbon offset project, in principle, can reach many of these Sustainable Development Goals. And they deserve to be rewarded for that. Nah kita bicara masih terkait dengan co-benefit, ini saya ingin bertanya kepada Ibu Kuki, kalau di COP26 sendiri khususnya untuk di agenda atau artikel ke-6 gitu ya, apakah memang sudah diatur secara spesifik tentang co-benefit ini dan seperti apa pandangannya menurut Bu Kuki?
Jadi gini, kalau di pembahasannya yang pasal 6 ini sendiri ya sebetulnya nggak ada secara spesifik gitu ya diangkat mengenai core benefit. Tapi tadi Pak Lamon juga bilang misalnya ditekankan pentingnya untuk bisa showing seperti apa sih kontribusinya terhadap sustainable development gitu. Jadi ini secara tidak langsung walaupun dia tidak dituliskan sebagai core benefit tapi akan ada penilaian itu. Tapi gini Mbak, kembali lagi pada saat kita bicara mengenai pasal 6 Persetujuan Paris, itu kan satu proses yang sebetulnya formal dan bagian dari proses yang mandatori gitu ya, karena dia ada di bawah pasal 6 dan di bawah Persetujuan Paris dan dia itu hubungannya itu sama pencapaian komitmen gitu ya. Nah, dan pada akhirnya mau itu 62 mau itu 64 kan nanti akan ada kesepakatan juga gitu ya di antara para pihak yang bertransaksi itu. Jadi kalau misalnya kita bicara 6.2, tadi Mas Berry bilang 6.2 itu kan basically antar para pihak, antar negara ya, antar pemerintahan gitu. Nah di situ seperti apa aturan main secara detailnya itu bisa disepakati di antara keduanya. Jadi bisa saja misalnya Indonesia dengan salah satu negara mana aja gitu ya bersepakat untuk membuat satu proyek kerjasama yang nanti akan terjadi penurunan emisi dan penurunan emisinya misalnya akan dibagi antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Bisa saja di situ juga ditambahkan misalnya kegiatannya itu katakanlah sangat misalnya ya pengembangan energi terbarukan untuk masyarakat desa tertinggal atau daerah tertinggal gitu. Sehingga di situ nanti bisa dilihat tuh gitu. Itu kan kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat di sekitar, akan ada ekonomi yang tumbuh, lalu misalnya dia mungkin selama ini masyarakatnya karena nggak punya energi, nggak punya listrik, misalnya dia terpaksa katakanlah merusak lingkungan, jadi itu bisa dikuantifikasi dan segala macam. Nah ini bisa masuk tuh di 6.2 gitu ya, jadi tergantung antar negara yang bersepakat gitu. Sementara di 6.4 itu kan memang sistemnya lebih terpusat. Tadi Mas Berry bilang akan ada supervisory body gitu ya, yang akan menjadi pengaturnya lah, pelaksana, pengatur, pengawasnya gitu. Nah nanti masih berlangsung terus gitu ya. Jadi walaupun kemarin sudah diadopsi keputusan mengenai pasal 62, 64 dan 6.8 di bawah Persetujuan Paris ini, tapi detailnya itu kan masih akan terus berjalan gitu ya. Nah ini biasanya nanti akan ada dari metodologi yang digunakan, metodologi yang disepakati untuk salah satu jenis proyek itu di situ ada elemennya apa aja gitu. Di situ bisa muncul gitu. Tapi dia jadi tidak secara spesifik bilang mengenai co-benefit. Tapi seperti tadi yang juga disampaikan di voluntary market itu sebetulnya sangat memegang peran gitu ya. Harga premium banget tuh gitu kalau di voluntary market dia bisa menunjukkan co-benefitnya gitu. Dan itu tergantung dari standar mana yang dipakai, dia co-benefitnya juga beda-beda gitu antar satu standar dengan standar yang lain. Mungkin itu Mbak. Jadi sebetulnya lebih fleksibel ya, walaupun memang sudah ada di pasal-pasal yang sudah ditetapkan, tetapi tidak secara spesifik mengatur sehingga tergantung nanti perjanjian antar pihak begitu ya. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom atau box Q&A dari para peserta webinar. Salah satunya yang pertama untuk Pak Wanhar. Ini Pak Wanhar ada yang bertanya bagaimana cara mengetahui target cap di sektor energi khususnya PLTU ke depannya. Apakah mengikuti 3 cap saat trial yang lalu dan bagaimana dijelaskan sebelumnya. Apakah memang sesuai 3 itu dan kapan aturan tersebut akan dikeluarkan nih Pak Wanhar? Baik Mbak, terima kasih tanyaannya. Ya memang sampai saat ini kita masih mengacu kepada yang 3 tadi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan kita kembangkan atau kita perketat gitu ya. Yang mungkin ke depan itu akan kita perketat sesuai dengan situasi kondisi kita. Nah tentu saja 1 April katanya pajak itu ya untuk saat ini karena ini masih pembahasan terus ya, pengembangan atau pengetatannya itu untuk sementara bisa kami jawab masih mengacu kepada ketiga grup yang tadi dahulu itu Mbak.
Pengetatannya ini maksudnya akan seperti apa sih Pak? Ke arah mana sebetulnya walaupun memang masih dibahas, tapi kira-kira gambarannya akan bagaimana? Ya, ke depan kan masih banyak pembangkit PLTU yang ultra super kritikal akan masuk gitu ya. Ada PLTU Batang, Tanjung Jati, dan sebagainya itu sekitar 6.000, 7.000. Nah ini akan memperbaiki ini kita ya, cap kita. Artinya memperbaiki, kita bisa punya peluang untuk memperketat nilai cap ini. Nah sehingga nanti yang memang emisinya melebihi itu akan lebih berusaha untuk melakukan efisiensi ya, mitigasi atau dia membangun pembangkit EBT ya untuk mengkompensasi kelebihan daripada emisinya ini. Nah itu yang mungkin bisa kami sampaikan, Mbak. Oke, saya ingin tanya tanggapannya Ibu Kuki terkait dengan penentuan cap ini. Apakah memang sudah ideal 3 cap yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau tadi bisa memungkinkan ada pengetatan-pengetatan, Bu Kuki? Oke, terima kasih Mbak. Seperti yang tadi disampaikan Pak Wanhar kan ya, sebetulnya 3 cap yang sekarang ini sudah ada kemarin untuk piloting gitu ya Pak Wanhar ya. Jadi memang untuk penyiapan sebetulnya. Dan memang yang diambil itu berdasarkan kapasitasnya gitu ya. Nah, kedepannya tentunya yang pertama sih gini Mbak, kalau kita bicara soal pasar karbon gitu ya, perdagangan karbon, tentunya yang harus kita jaga ini kan supply dan demand, gitu ya. Sehingga memang kalaupun sekarang sudah ada 3 jenis cap dan segala macam itu, kita nggak akan bisa berhenti sampai di sini aja gitu. Karena tujuan kita kan sebetulnya pasar karbon itu yang paling utamanya tentunya adalah untuk membantu penurunan emisi gitu ya. Jadi supaya pasarnya tetap jalan, demand-nya tetap ada gitu ya, supaya supply-nya juga bisa termanfaatkan. Tentunya demand-nya ini yang harus di-create gitu. Meng-create demand itu ya salah satu caranya adalah dengan melakukan pengetatan cap ini gitu. Jadi kalau sekarang cap-nya katakanlah ambillah angka 100 gitu ya, dengan berjalannya waktu katakan sampai 2030 itu harus terus turun gitu. Tahun ini 100, mungkin 2 tahun lagi turun jadi 95, 2 tahun lagi turun lagi jadi 90, all the way gitu sampai ke target yang kita inginkan gitu. Jadi memang pengetatan ini diperlukan untuk 2 tujuan. Yang pertama tentunya untuk memastikan penurunan emisinya, tapi yang kedua untuk menjaga bahwa si supply demand-nya ini bisa terus jalan. Ya, jadi harus dievaluasi terus secara berkala ya. Nah berikutnya ada pertanyaan juga untuk Mas Berry terkait dengan penjualan karbon ya. Apakah secara otomatis ini akan berpengaruh negatif pada pencapaian NDC Indonesia jika perusahaan Indonesia menjual karbon begitu, dan apakah dengan terbitnya Perpres 98 tahun 2021 tentang NEK tadi, jual beli karbon internasional itu sudah diperbolehkan tanpa syarat? Seperti apa Mas Berry? Ya, mungkin saya jawab yang kedua dulu ya, itu lebih mudah. Jadi bukan tanpa syarat, tapi itu harus di-approve oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi itu pemerintah yang akan approve apakah itu boleh dijual ke luar negeri gitu ya. Nah terkait NDC ini sebenarnya harus bisa dibedakan ya. Jadi ini khusus untuk voluntary market ya. Jadi kita ini di luar crediting mechanism yang 6,4 ya, atau 6,2 yang itu perdagangan antar negara. Nah, jadi khusus untuk yang voluntary market mungkin saat ini sebenarnya ada sedikit konsensus dalam jangka pendek ini. Jadi jika diperjualkan, misalnya company Indonesia jual ke company luar negeri, kreditnya itu saat ini kesepakatan secara internasional, dan ini juga suara dari 2 verifying organization yang terbesar ya, World Standard sama Verra, itu bisa diklaim oleh perusahaan luar negeri sebagai voluntary finance, bukan voluntary credit yang mereka jual beli. Jadi ini ada jadi voluntary finance, tapi bisa dihitung ke NDC-nya host country Indonesia. Jadi saat ini konsensusnya itu demikian. Gitu. Nah, kedepannya sih mungkin jika 6,4 itu sudah operasional, ada kemungkinan besar itu
pasarnya akan menyatu gitu ya, dari voluntary market yang biasa dengan crediting mechanism yang secara diakui oleh UNFCCC, karena ini akan menjadi lebih interoperable gitu. Nah itu mungkin kedepannya itu beda lah. Oke, jadi ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, terkait dengan NDC ini juga ada pertanyaan untuk Mr. Lemon. Apakah proyek-proyek karbon yang ada di Indonesia masih bisa mengekspor kredit tersebut tanpa Indonesia harus mengklaim sendiri unit emisi untuk NDC-nya? Mr. Lemon seperti apa? Oke, sekarang di pasar voluntary bisa jual carbon credit pada pembeli internasional, tapi carbon credit itu sering di dalam NDC Indonesia dan tidak bisa dipakai oleh perusahaan internasional untuk cap negara mereka. So it's purely voluntary. You cannot claim an Indonesian carbon credits, if you're a Swiss company, for example, against Swiss carbon reduction obligations. But many companies have voluntary targets, and that is perfectly allowed, perfectly possible. Okay. Now, the implication of that, however, is that the price is a lot lower than it has to be. If a Swiss company is allowed to buy a carbon credit in Indonesia and apply it to their obligations, their carbon cap in Switzerland, then that Swiss company has the choice between buying a carbon credit in Indonesia or in Switzerland. The Swiss carbon credit is around $80 per ton. Okay? So they will be willing to pay a very high price for an Indonesian carbon credit. Right now, that is impossible, and that is why prices are so low, like $8. Under the Paris Agreement, it's possible. Switzerland already has agreements with 6 countries, but Indonesia is not one of those countries. So you need a government-to-government agreements to make it possible for companies to buy carbon credits in other countries under compliance regimes. But voluntary markets perfectly possible, but you don't have any official transfer of carbon reductions, and therefore prices will be low. Oke, semoga bisa menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan seputar NDC dan voluntary market ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Wanhar lagi, mewakili pabrik pengolahan gula industri ini dari Mas Handika. Jadi ada pelaku usaha juga ya yang mengikuti webinar kita kali ini. Pertanyaannya, apakah kelompok industri pengolahan seperti kami yang memiliki pembangkit listrik sendiri, coal base, untuk memenuhi listrik di pabriknya mengikuti nilai karbon cap PLTU yang disebutkan Pak Wanhar tadi, atau nanti ditentukan kemudian di kelompok yang berbeda setelah PLTU dan migas begitu. Ini kelompok industri pengolahan begitu ya. Jika ditentukan kemudian, apakah carbon tax untuk industri pengolahan seperti kami akan dikenakan juga mulai April 2022. Seperti apa Pak teknisnya? Baik, terima kasih Mbak. Tentu saja yang pasti karena memang tidak termasuk di 3 grup ini, ini kelihatannya belum ya untuk 1 April. Tapi ke depan tadi sebagaimana disampaikan Bu Kuki juga, perdagangan karbon ini kan instrumen saja. Tujuan utama kita kan sebetulnya pengurangan emisi karbon ya, pengurangan emisi GRK. Nah, jangan sampai juga nanti kita lupa NDC kita belum tercapai, kita asik di perdagangan karbon. Jadi sekali lagi untuk yang grup di bawah 100 mega, termasuk yang untuk industri, pemakaian sendiri, captive power itu ya. Nah, ini sementara belum, tapi ada wacana untuk komprehensifnya usaha kita dalam mencapai NDC ya. Ini dalam masa diskusi kita. Karena memang di Apple Gatrick, yang sementara data yang kita pakai ya, aplikasi yang kita pakai itu memang belum memiliki data-data yang di bawah 100 ya, khususnya tadi untuk captive power di industri. Ke depan tapi pasti ini harus kita garap juga, biar nanti kita lebih optimal dalam ini memanfaatkan instrumen lingkungan hidup ini Mbak. Terima kasih. Jadi Mas Handika sepertinya sudah antusias nih untuk mengikuti ya perdagangan karbon, walaupun belum masuk tadi ke 3 cap yang sudah dijelaskan, tapi tetap saja tujuannya
untuk mengurangi emisi tetap bisa dijalankan begitu ya Pak Wanhar. Nah ini ada pertanyaan menarik untuk all panelis atau untuk semua narasumber. Dapatkah para narasumber ini memberikan skenario kemungkinan perdagangan karbon yang sudah siap diterapkan di Indonesia itu seperti apa? Apakah misalnya seperti reforestasi atau reboisasi lahan gambut gitu ya, ini bisa jadi salah satunya, dan regulasinya bagaimana? Mungkin ke Bu Kuki terlebih dahulu. Bu Kuki bagaimana? Ya, sorry. Satu, saya bukan dari government, jadi juga nggak bisa. Iya. Jadi nggak bisa untuk, ini ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat sebetulnya apa saja yang bisa masuk gitu ya. Pada dasarnya kan selama dia bisa menurunkan emisi gitu ya, itu dia mungkin gitu masuk. Dan yang di satu sisi adalah kalau kita bicara ITS tadi seperti yang Pak Wanhar sampaikan, selama dia terkena kewajiban menurunkan emisi, dia juga akan bisa masuk, walaupun role-nya mungkin nanti bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli gitu, tergantung dia bisa achieve targetnya atau enggak gitu. Kalau dia bisa overperform, dia juga bisa jualan gitu Mbak. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih mendasar sebetulnya kalau saya lihat, karena saya lihat sepintas dari chat gitu ya, dari Q&A juga banyak pertanyaan, apa aja yang boleh sih sekarang di Indonesia gitu ya. Nah, kita kan juga tahu nih, sama-sama tahu baru keluar kemarin ya Perpres 98 2021 itu gitu. Memang masih berproses gitu, perpresnya udah keluar tapi kan untuk bisa diimplementasikan perlu ada aturan main segala, dan itu kelihatannya masih berproses sekarang Mbak. Dan yang kedua, kalau bicara soal, kalau saya lihat gini, kalau domestik saya pikir relatif siapa aja bisa ikut di dalamnya. Karena at the end of the day, seperti yang Pak Wanhar sampaikan, kalau dia domestik dia akan stay di dalam negeri gitu ya. Jadi masalah reduksi emisinya, unitnya itu dia nggak akan ditransfer ke pihak lain. Ini kita bicara dalam kaitannya dengan kewajiban Indonesia memenuhi komitmen gitu ya. Jadi kalau domestik tuh dalam tanda petik aman lah gitu. Nah, yang sebetulnya menjadi pertanyaan adalah nanti yang ke internasional. Gitu. Nah ini kelihatannya memang masih berproses begitu Mbak, tapi di Perpres itu sendiri juga ada aturan peralihan gitu ya, yang mengatur misalnya seperti apa yang sudah berjalan selama ini, apa yang harus dilakukan supaya bisa align dengan Perpres yang ada gitu. Sementara Perpresnya sendiri detail-detailnya itu masih, yang saya pahami sih masih disiapkan gitu. Jadi kelihatannya memang kita masih mesti agak bersabar dulu gitu ya, sambil mempersiapkan, memahami teknis detail untuk teknis implementasi dalam artian penurunan emisi, metodologi dan segala macam. Tapi di sisi yang lain, keputusan akhir dari pemerintahnya mungkin mudah-mudahan kita bisa dengar dalam waktu dekat. Oke, nah ini kita konfirmasi langsung saja ya kepada perwakilan pemerintah di sini, ada Pak Wanhar dan Mas Berry juga, mungkin ke Pak Wanhar terlebih dahulu. Jadi setelah Perpres 98 2021 itu dikeluarkan, kira-kira ini aturan teknis lainnya apalagi nih kira-kira untuk bisa memastikan skenario-skenario yang memungkinkan bisa dilakukan di Indonesia terkait dengan perdagangan karbon, Pak Wanhar? Ya, baik Mbak. Jadi memang sebenarnya bersama Bu Kuki juga ini kita diskusi-diskusi untuk penyamaan persepsi gitu ya. Kemudian koordinasi yang lebih kompak gitu ya, satu komando di Indonesia. Jadi Perpres 98 itu sekarang lagi kita bedah gitu ya. Seperti dari pertanyaan pitland gitu ya, atau gambut ya, ini sebetulnya kami tidak punya kompetensi menjawab ya di KLHK. Kalau bakau itu di KKP ya, Mbak ya. Nah, potensinya nanti pasti ada ya, tapi kapan kita akan menetapkannya, memberlakukannya ya, mohon Bapak Ibu tunggu dulu ya. Terutama dari sektor yang berwenang untuk melakukan ini. Dan kalau kami dengar kayak bakau gitu ya, potensinya besar sekali ya, bakau sehingga ini ya bisa menjadi karbon kredit ya, bisa dijual gitu ya. Nah, tapi untuk saat ini itu kita berkoordinasi internal dulu seperti apa sih, cukup nggak NDC kita sih. Nah, kalau memang nanti NDC kita udah terpenuhi, kenapa tidak gitu ya, mungkin ya Bu Kuki ya kita jual.
Jadi kita tunggu aja dulu ya Mbak dari KL yang kompeten untuk menjawab. Terima kasih. Ya, jadi memang semua sedang berdiskusi dan menggodok begitu ya bagaimana aturan Perpres 98 tadi bisa betul-betul diimplementasikan. Nah, dari Mas Berry sendiri, dari Kementerian Perdagangan memang membuka opsi untuk berbagai skema seperti tadi misalnya untuk selain PLTU, bisa untuk pitland dan sebagainya, atau seperti apa Mas Berry? Nah, kalau dari perdagangan kan sebenarnya kita lihatnya perdagangannya ya, jadi mungkin produk agnostik gitu ya. jadi ini lihatnya lebih dari sisi manfaatnya. Nah, tapi kita ini mungkin harus sudah bisa mengantisipasi apa yang bisa dihitung di NDC dan apa yang kita bisa perjualbelikan gitu ya. Jadi ini lebih dari sisi strateginya. Dan ini perlu pemetaan yang sangat matang. Mungkin kita juga harus kerjasama dengan semua pihak gitu ya. Bagaimana kita sudah bisa, karena turunan dari Perpres kan itu peraturan teknis ya. Tapi strategi itu kan di luar dari situ. Jadi kita harus membangun strategi bersama dulu. Ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan manfaatnya dari ini. Jadi menurut saya ini ya harus kerjasama dari semua pihak. Jadi ya kalau menurut saya sih untuk mengembangkan proyek pengurangan emisi kan juga butuh waktu ya. Jadi jika dari pihak swasta sudah mau mulai merencanakan, menurut saya sih ya as soon as possible dijalankan gitu. Nanti pas peraturan sudah live itu bisa jalan semua. Dan ini kita kejar waktunya bukan kejar waktu peraturan ya, ini kejar waktu negara kita tenggelam di bawah laut. Betul. Oke. Nah, jadi memang masih digarap semuanya, baik itu oleh pemerintah, pelaku usaha, dan sedang didiskusikan lebih lanjut. Nah, sambil menunggu penyelesaian peraturan teknis, strategi, dan sebagainya begitu ya. Untuk Mr. Lama nih sekaligus juga sebagai closing statement, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa bersiap menyongsong perdagangan karbon di Indonesia? Betulnya sudah ada pasar untuk karbon Indonesia. Ada perusahaan Indonesia yang jual karbon, voluntary carbon units dan lain-lain ke perusahaan di negara lain. Dan juga ada pembeli Indonesia yang beli carbon credits di negara lain. Masalah dengan nilai tambah dihilang. Dan juga co-benefits tidak dibayar. So kami di ICDX pikir bahwa pasar ada, tapi ya pasar itu tidak cukup baik untuk Indonesia. Indonesia carbon offset bukan negara kecil. Di carbon offsets betulnya di masa depan Indonesia akan negara yang terpenting di dunia. Dan negara begitu lebih baik kalau ada pasar baik di dalam negara, pasar di mana perusahaan Indonesia bisa membeli carbon credits dari produsen Indonesia dan dengan nilai produk Indonesia yang dikenal dengan brand Indonesia, supaya orang tahu bahwa kalau mereka membeli offset Indonesia ada benefit yang penting, tidak hanya carbon credits. Dan betulnya tidak ada masalah teknis, bursa sudah beres. Tapi perlu bahwa pasar ini dikenal lebih baik, dan juga saya pikir perlu bahwa perusahaan Indonesia mengerti bahwa semua efek untuk perdagangan internasional sudah mulai. The four sticks I mentioned, risiko yang ada untuk perusahaan Indonesia yang tidak mendapat strategi net carbon zero, risiko itu risiko besar. Mereka akan hilang pasar mereka. Supply chain, karena perusahaan tekstil Indonesia tidak tahu bahwa ada pembangunan ini, bahwa pembeli mau, bahwa supplier punya strategi net carbon, mereka akan hilang pembeli itu.
capital costs. Kenapa bayar 15% karena perusahaan lupa mendapat strategi net carbon, kalau dengan strategi net carbon hanya bayar 10%. So tidak ada masalah teknis, bursa sudah beres, dan saya harap bahwa ekonomi masyarakat Indonesia juga akan beres cepat. Ya. Kita juga akan menyongsong tahun 2022 begitu ya, yang diharapkan pemulihan ekonomi juga bisa segera terrealisasi, sehingga tadi penjelasan dari Mr. Lemon juga menjadi penutup panel diskusi sesi yang pertama. Jadi dari hasil diskusi kita bisa kita sampaikan bahwa semuanya sepakat ya, bahwa memang mekanisme pasar karbon di Indonesia ini perlu segera direalisasikan, karena kalau tidak bergerak cepat maka Indonesia bisa kehilangan kesempatan nih untuk membawa nilai tambah ke Indonesia di mata global begitu ya, pastinya untuk bisa menyelenggarakan Sustainable Development Goal yang sudah kita tetapkan bersama. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir. Terima kasih untuk Pak Insinyur Wanhar sebagai pengganti dari Pak Rida Mulyana selaku Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang berhalangan hadir. Kemudian terima kasih juga untuk Mr. Lemon Ruttern, pastinya untuk Direktur CU Indonesia Commodity and Derivative Exchange. Terima kasih juga untuk Ibu Kuki Suyahmun, Co-Founder and Executive Director Indonesia Research Institute for Decarbonization. Dan terima kasih juga untuk tenaga ahli Kementerian Perdagangan, Mas Barry Begen, sudah berbagi bersama kami sharing-sharing informasi seputar perdagangan karbon di tanah air. Dan pastinya terima kasih untuk para peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi panel sesi yang pertama. Sebelum kita mengakhiri panel diskusi kita yang kali ini, kita akan abadikan momen ini terlebih dahulu dengan berfoto bersama sebanyak 3 kali. Untuk itu Bapak Ibu narasumber diharapkan tetap menghidupkan kameranya dan memberikan pose yang terbaik ya pastinya. Kita hitung mundur dari yang pertama terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, bisa berganti pose. Kita pose yang kedua dengan layout yang berbeda. Bisa lebih bebas mungkin Bu Kuki, Pak Wanhar, Mr. Lemon. Oke, kita ikutin gayanya Pak Wanhar ya, jempol di atas ya. Oke, Mr. Lemon boleh thumbs up. Oke, kita hitung mundur 3, 2, 1. Oke, pose yang ketiga dengan layout yang berbeda. Kita berbagi keceriaan di sini. Kita hitung mundur. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber sekalian. Sekali lagi kami ucapkan sehat dan sukses terus. Semoga target-target yang tadi sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa tercapai dan kita nantikan bersama seperti apa implementasinya dari perdagangan karbon di tanah air. Nah, untuk Bapak Ibu peserta webinar sekalian diharapkan jangan kemana-mana, karena webinar Indonesia Carbon Forum atau ICF presented by ICDX Group dengan tema Presenting the Future of Carbon Market in Indonesia masih akan kembali dengan dialog yang tidak kalah menarik di sesi yang kedua, pastinya dengan para narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya masing-masing. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.